bisa saja terulang kembali di sini. Dan kalau kita ngomongin rekor Bro Pasta, dari segi elimination team yang mendapatkan WCD memang Bigetron paling banyak dengan 17. Tapi kalau kita ngomongin Aura juga 17. Ya, Aura juga 17. Kalau kita ngomongin satu individu yang mendapatkan elim paling banyak di satu match, itu adalah Hexas dengan 10 elimination saat Morph mendapatkan winner-winner chicken dinner. 13 elim, 10-nya dari Hexas. Ya, itu dia. Memang sangat menggendong sekali ya Hexas di Morph kali ini. Ibarat kayak dia berkata, nyesel kan ngelepas gue. Ya, itu lagi bahkan saat ini sebuah winner-winner chicken dinner masih menjadi mimpi untuk Genesis Dogma. Terus jadi mimpi, belum terwujud mimpi tersebut karena harus terus menunggu ternyata untuk bisa mendapatkan giliran winner-winner chicken dinner. Dan itu tidaklah mudah. Dewa United untuk saat ini berdekatan dengan PJEV. Ada satu pemain tadi yang sudah dihilangkan dari tim Dewa United, yaitu adalah Tuyul. Betul, Tuyul sudah dipulangkan tadi karena lobby tidak berhasil mendapatkan trade menuju ke arah PJEV. Karena PJEV sudah bersemayam lama dan Bigetron akhirnya melakukan sebuah peperangan. Dan kali ini mereka berhasil mendapatkan pemain dari Glue, di mana Bogel dipulangkan karena lobby. Dan tidak hanya Bogel, tapi 3 pemain lain dari Glue juga sudah diamankan oleh Bigetron Red Villains. Ya, pola permainan bagi men kembali sukses dimainkan oleh Bigetron Red Villains. Kita menyaksikan di tempat yang berbeda alter ego Ares yang saat ini sedang mendiami satu rumah di bukit. Ada RRQ, tapi RRQ setelah mengetahui adanya alter ego di dalam rumah tersebut, mereka mundur sedikit, tidak langsung nabrak ke arah rumah alter ego Ares. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin rumah yang ditempatin sama AE, ini adalah rumah bersejarah Bigetron dengan line up mereka masa lalu yang ngebuat mereka menjadi champion di PMWL. Ya, betul sekali, memang kita masih mengingat hal tersebut di akhir tahun waktu itu ya, 2020. Yes. Dan kita menyaksikan bagaimana Rosemary yang saat ini terus bersiap untuk menyambut lawan-lawannya yang datang ke tempat ini. Tapi tidaklah mudah pastinya untuk bisa memulangkan tim alter ego Ares. Bahkan mereka memarkirkan baginya dengan cukup rapi, Bro Pasta. Betul, rapi banget, udah berasa showroom ini. Tempat yang dimiliki oleh alter ego. Ternyata mereka tidak hanya tengkulak koin tapi tengkulak mobil juga. Dan berhasil bahkan mendapatkan satu anggota dari Boom Esport di mana Yami yang menjadi santapan lezat dari alter ego. Melihat juga pergerakan dari arah tim Bigetron Red ini. Ada satu tim lagi yang bakal mendekat kali ini. Dan ternyata Mineral juga malah ditumbangkan. Ada tembakan lain yang datang dari arah Bigetron, dari arah alter ego. Tempat HFX menjadi tempat yang tidak nyaman. Dan momen mereka untuk ikutan menjadi pelakor itu bukan waktu yang tepat. Sangat disayangkan tim yang berada di peringkat kedua Void bukannya mepet poinnya Boom, mereka justru semakin jauh menuju ke arah Boom karena Boom masih ada satu pemain. Tapi Void terhenti poinnya dengan 2 elimination saja di match kali ini. Gagal mereka untuk memangkas jarak menuju ke arah Boom. Ya, Boom kali ini mereka sudah mendapatkan 298 poin, 2 poin lagi untuk menuju kepala 3. Tapi langkah mereka dibuat kocar-kacir karena hanya menyisakan last man standing saja. Satu orang terakhir yang sudah mulai terpantau dari tapping oleh pemain dari Bigetron. Masih belum bisa mendapatkan finishing menuju ke arah Boom Esport karena Boom masih bisa bersembunyi di balik satu komplek kecil dan ada satu shack kecil juga yang dimanfaatkan Boboho untuk bersembunyi. Ya, Boboho ternyata yang menjadi harapan terakhir Enkins milik tim Boom. Tapi dua tim ini bakal gontok kuy karena dua-duanya masih belum masuk ke dalam zona. Alter ego Ares memang memiliki PR untuk masuk menuju ke arah zona. Ternyata Di-push pergerakan kan langsung tuh. dibangun Wah, pindah. ke arah pemain Bigetron. Tapi kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. GPX saat ini mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Dewa United, dan Dewa United rata pulang semuanya menuju ke arah lobby. Ya, kita bakal melihat Bigetron yang sedang kocar-kacir dihantam oleh 3 pemain dari alter ego, tapi 2 malah tumbang. Apa yang terjadi dari alter ego? Satu persatu anggota mereka malah tumbang. Untungnya ada threat knock yang terjadi. 2 orang tersisa dari Bigetron saat ini itu adalah 2 orang yang sudah meninggalkan lubang tersebut dari tadi. Sangat disayangkan Spavel bersama dengan Ryzen tidak bisa dijangkau oleh pemain alter ego yang tersisa. Masih ada 2 yang saat ini diharapkan mampu mengangkat performa dari alter ego, itu adalah Fnatic dan juga Okta. Dan kembali kita melihat bagaimana Rosemary tumbang terlalu cepat, terlalu mudah. Ya, kali ini dari alter ego juga hanya menyisakan 2 player aktif saja, tapi 2 tim ini masih terjebak di bagian play zone. Di bagian blue zone ya. Sama-sama sudah mendapatkan poin yang lumayan, tapi Bigetron unggul karena mereka sudah mendapatkan 6 sementara alter ego baru mendapatkan 4. Terlihat kembali pergerakan dari tim lain. Ada Pygmy, musuh bebuyutan dari PJV yang kali ini bertemu dengan Bigetron. Ya, tembakan pasti akan segera dilontarkan oleh pemain-pemain Bigetron. Ternyata tidak hanya tembakan, mereka juga bersiap langsung melakukan sebuah rotasi. Genta diharapkan mampu memilih tempat yang tepat untuk dia bersama dengan Ryzen. Aman, tapi Okta tadi mendapatkan satu pemain. Spavel tumbang. Ada tembakan juga dari Jesse menuju ke arah lawannya. Sumpah ini RRQ kayaknya dilindungin sama mahkotanya mereka deh. Selalu terkena headshot, tapi playernya nggak tumbang langsung gitu. Masih bisa selamat di arah kendaraannya. Dan di bagian lain Bigetron dipulangkan ke arah lobby, tapi kali ini tidak dengan tangan kosong karena mereka mendapatkan 6 poin
point elimination. Winner Chicken Dinner di E-Rangel, mereka ingin mengulangi hal tersebut, tapi ternyata apa daya satu pemain Pikmi Jobrenki tumbang atas Sinon. Betul sekali, lemparan granat yang begitu on point tadi, bahkan semua utility yang dipunya bakal dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari Pikmi. Kali ini babinya bakal diasepin, bakal dibakar juga, bakal jadi babi bakar sepertinya. Kalau memang connect menuju ke arah seorang Jobrenki, tapi Jobrenki kembali lagi mundur ke arah belakang sana dan cukup banyak smoke yang di-pop up oleh Pikmi. Kurang lebih ada 6 smoke yang sudah muncul untuk menyelamatkan seorang Jobrenki. Tidak hanya babi yang bisa dibakar, karena kuda dari HFX pun bisa dibakar oleh pemain-pemain dari Pikmi. Saat ini Vexi mendapatkan satu pemain, itu adalah Ivik ternyata yang mendapatkan knockdown. Diselesaikan di sana, 2-1 NFT juga join fight di tempat tersebut. Betul sekali, bahkan ada tembakan-tembakan yang terjadi dari arah dua sisi. Kali ini HFX yang tersandwich oleh dua tim, ada Pikmi dan juga ada 2-1 NFT. Bahkan sudah dipulangkan dan diratakan ke arah lobby. Bye-bye untuk HFX. Dua tim mengurung, adanya satu tim di sana. HFX tidak bisa jaga dari dua arah yang berbeda. Ternyata saat ini tidak hanya HFX yang ingin dipulangkan, Pikmi pun ingin dipulangkan oleh pemain yang sama, oleh tim yang sama, yaitu 2-1 NFT. Alright, fight yang masih terjadi malah kali ini antara 2-1 dan juga Pikmi yang bakal commit. Tapi tiba-tiba Linux menghentikan tembakannya menuju ke arah Pikmi, namun ada tembakan lain lagi yang berhasil mengenai seorang Jobrenki ke rokok yang kedua kalinya, dan flank yang gagal dilakukan oleh Pikmi. Lagi-lagi tertikung oleh seorang Linux, sebuah defensif yang sangat fokus dilakukan oleh 2-1 NFT. Dan kalau kita lihat di sisi yang berbeda, ternyata PJV berhasil memulangkan satu tim nampaknya. Enkins dipulangkan menuju ke arah lobby oleh tim PJV. Ada beberapa elimination, 3 elimination sejauh ini yang dikumpulkan oleh PJV. Betul sekali, tapi di bagian lain ternyata ARF kembali lagi dengan permainan mereka cukup gacor, walaupun 2 elimination baru mereka kumpulkan. Sementara 2-1 NFT kejar setoran mereka lakukan Sunsquid, 6 elimination sudah mereka kumpulkan, dan ini dia kebangkitan dari dua macan yang berkolaborasi ngejogres di Power Ranger. Ya, 2-1 NFT masih terus bisa menambah kembali pundi-pundi elimination mereka. ARF sudah bisa merangkak menuju ke area atas. Satu rumah jumping sudah dikuasai oleh pemain dari tim ARF. Masih ada Asup sebenarnya. Itu adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu membawa poin menuju ke arah BNW. Tapi saat ini yang kalau kita saksikan, Apip ketangkep. Cleon juga melihat adanya satu pemain dari PJV. Tembakan dengan M16 tadi belum berhasil untuk mendapatkan knockdown. Ya, tapi BNW sudah dipulangkan ke arah lobby Sunsquid. Tinggal 4 tim yang tersisa kali ini, ARF, 2-1, PJV, dan GPX. Dan fun fact-nya, semuanya masih utuh. Ya, ini akan menjadi sangat seru nantinya. Untuk kita lihat di late game, untuk kita lihat saat Blue Zone menutup dengan sempurna. 37 detik lagi Blue Zone akan menutup dan membuat berbagai tim menuju ke area tengah. Alright, masih di posisi yang sama. Ini dua tim yang dari tadi belum selesai perang, dan ARF kalau keluar semuanya dari posisi ini, GPX yang maju ini malah bakal membahayakan posisi mereka karena bakal tersandwich oleh dua tim. 2-1 NFT dan juga GPX bakal nge-sandwich sebuah tim, yaitu ARF. Dan yang paling enak sebenarnya kalau lo perhatiin itu PJV, karena mereka tinggal nge-get perseteruan antara 3 tim yang lainnya. Ya, mereka tidak terlibat fight di sini dari tempat yang dipilih oleh pemain-pemain PJV. Granat pertama dilontarkan oleh pemain dari tim 21 NFT Lynx tadi. Ada balasan dari Axel menuju ke area depan. Bahkan tidak hanya 1-2 sudah dilontarkan. GPX mulai melakukan tembakan demi tembakan. Ada chemistry yang mengetahui di mana arah tembakan dari GPX. Betul, ada Yoru tadi yang ada di bagian atap berusaha mengacaukan sebuah setup yang sedang dibangun oleh pemain-pemain dari tim ARF di bagian lower ground. Ini dilema banget buat ARF. Nge-push ke arah 21 GPX yang nembak, nge-push ke arah GPX 21 yang nembak. Ya, itu yang harus segera dipikirkan. Mereka harus segera mempop up smoke untuk menutup vision dari salah satu tim, dan mereka ngeratain satu tim dulu kalau memang ingin mendapatkan elimination demi elimination. Tapi kalau kita lihat justru belum ada penutupan angle dari salah satu pihak atau dari satu area. Ya, betul sekali Sunsquid, dan tentunya kalau kita ngelihat dari PJV kayaknya mereka semakin semangat ya untuk mengejar poinnya. Apa mungkin karena memang ada yang ingin dikejar oleh mereka juga, mungkin Zuxi yang lagi mau beli mobil baru juga. Tadi gua habis lihat di kontennya dia, itu yang membuat dia mungkin semakin semangat untuk menjadi juara dan juara. Ya, kan kita saksikan untuk sementara waktu saat ini. Kalau ngomongin mobil dari Acul tidak terlalu fit sehingga dia harus segera memikirkan apakah mobil ini akan segera diledakkan saja atau masih terus dipertahankan seperti ini, karena sedikit berbahaya dengan mobil yang belum meledak. Ya betul, apalagi bannya udah mulai pecah dari Kui yang sudah pecah tadi kalau nggak salah depan kanan dong. Tiba-tiba tembakan datang dari bagian kiri. Fokusnya menuju ke arah Persija, tapi 2-1 bakal join the fight menuju ke arah tim ARF. Tembakan berikutnya mengincar untuk pemain lagi, Excel yang bakal diincar tapi masih bisa ngibrit ke arah kiri, namun tertangkap lagi oleh seorang Boychill. Tracking yang begitu bagus dari seorang Boychill, mampu untuk menembakkan 2 anggota dari ARF. Tinggal 2 lagi yang bakal aktif, yang masih aktif kembali lagi mundur ke bagian belakang dan meninggalkan 1.
bukan meninggalkan, mengorbankan satu ke arah depan. Ya Casper nampaknya, atau chemistry maksud saya, menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, menyelamatkan tempat yang harus diambil oleh ARF nanti, dan ternyata pemain-pemain ARF yang ada di belakang, 3 yang ada di belakang tidak bisa diselamatkan lagi. Ya itu kayaknya udah bakal sulit banget untuk diselamatkan, tinggal 2 lagi dan sepertinya Casper bakal dipulangkan ke arah lobby menjadi santapan dari tim GPX. Ada split elimination yang terjadi tadi. Sementara kali ini ARF harus dipulangkan ke arah lobby dan tinggal 3 tim yang tersisa di mana anggotanya? Lagi-lagi gue bilang masih utuh. Masih 4, 4, 4, dan 4 untuk saat ini. Kita menyaksikan Boychil. Granat sangat matang. Lontarkan menuju ke arah Yoru. Berhasilkah Boychil mendapatkan knockdown tersebut? Meledak di sana ternyata. Loh! Red Face! Loh! Red Face sendiri. Entah apa yang terjadi, blunder terjadi di arah PJV karena Red Face membungkam dirinya sendiri, tapi Linux lagi-lagi tampil dengan sangat bagus. Dia berhasil mendapatkan satu pemain dari arah tim mana tadi gua ngeliat dia ngenokin satu orang yang masih belum kelihatan, tapi sepertinya KF sudah dipulangkan ke arah lobby. GPX kehilangan satu anggota mereka. PJV masih bisa menyelamatkan seorang Red Face tadi. Miseri datang sebagai tim rescue, tapi dengan knockdownnya satu pemain yaitu Red Face membuat setup fight dari PJV sedikit terlambat. Mereka harus membuang 10 detik yang harusnya bisa dilakukan untuk memulai sebuah peperangan. Mereka harus mendelay terlebih dahulu. Betul, tapi Boychilnya tertangkap oleh seorang Zuxi. Sebuah pengamatan yang detail banget tadi dari Zuxi. Mendapatkan satu pemain dari 21 NFT. Satu persatu pemain dari PJV sudah mulai mendekat sambil memperhatikan pergerakan dari 21 dan juga mengintip atau membutakan vision dari arah GPX supaya tidak terganggu. Terus diincar nampaknya pemain-pemain dari PJV, tapi masih ada jarak. 6 granat dimiliki oleh Flippy di situasi yang sangat-sangat genting. 6 granat ini bisa menjadi modal berharga kalau dimaksimalkan oleh Flippy. Betul. Ini granat yang sudah dilemparkan. Masih ada 4 lagi di tas dari seorang Flippy. Lompat intip, masih mencoba untuk melemparkan granat yang berikutnya. Tapi sepertinya Flippy sudah mulai naik ke arah vehicle-nya. Entah hanya untuk mengintip atau akan memberikan sebuah distraction move dengan adanya mobil yang dia gunakan tadi. Tapi yang jelas NFT masih utuh. Ter-takedown 1 tapi masih bisa diselamatkan lagi. Berbeda halnya dengan GPX yang langsung tereksekusi pulang ke lobby tadi satu anggota mereka. Berada di seberang memang menjadi keuntungan oleh PJV atau untuk PJV karena mereka tidak harus fight bersama dengan 21 NFT, bersama dengan GPX, bersama dengan ARF. Tapi saat ini circle-nya memaksa PJV untuk menyeberang jalan, itu yang harus dimanfaatkan oleh tim-tim yang ada di sini. Ya, bahkan GPX sudah kehilangan kembali satu anggota mereka, hanya menyisakan 2 anggota saja dan ada close combat yang terjadi. Red Face dengan backup seorang Miseri ternyata mampu untuk mendapatkan satu pemain dari 21 NFT dan GPX join the fight, mengganggu pertempuran antara 21 dan juga Persija Evolve. Masih ditembak lagi, masih ada upaya-upaya berikutnya, tapi sepertinya FG kehilangan peluru yang cukup banyak kah? Karena dia tadi tiba-tiba ganti weapon. Ya kayaknya peluru M4 sudah tidak dimiliki atau peluru hijau itu sudah tidak dimiliki oleh seorang FJ. Memaksakan dengan UMP tidak maksimal pastinya UMP dengan jarak seperti ini. Justru di sisi lain Cleon dengan M4-nya melakukan tembakan demi tembakan, bahkan masih ada AWM. Tembakan pertama dengan AWM-nya belum berhasil. Percobaan yang kedua masih dengan senjata yang sama belum berhasil juga ternyata. Kena itu gue, tapi mobil. Ya agak sedikit nge-swing tadi ya, atau agak sedikit kabur ternyata Giro dari seorang Cleon. Masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan dan kali ini 7 elimination. Modalnya cukup bagus sebenarnya untuk GPX. Apalagi mereka juga lagi butuh banget poin untuk keluar dari zona degradasi kalau memang ada zona degradasinya. Dan 21 NFT tiba-tiba tinggal satu orang terakhir. Hanya tinggal satu lagi, Linux, pemain terakhir dari 21 NFT yang punya tugas cukup berat untuk menghalau pergerakan dari PJV. Cerdas apa yang ditujukan oleh PJV, mereka melangkah di waktu yang tepat di saat tadi fight pecah antara 21 NFT dan juga GPX. PJV datang Miseri mencari Linux di mana ternyata gak ketahuan. Ada backup dari seorang Red Face, terlambat untuk bergerak nampaknya karena Blue Zone saat ini akan menyelimuti semua daerah. Ini adalah stage ke-9. Betul sekali, udah gak ada utility lagi, tapi sepertinya dari PJV mereka bakal fokus menuju ke tim lain juga karena mereka juga harus menghentikan pergerakan dari 21 NFT dan Linux tumbang di tangan seorang Red Face. Tinggal satu tim lagi bakal mereka hadapi dan tinggal satu orang lagi di mana FJ sudah mulai ketahuan di bagian rerumputan dan PJV berhasil mengamankan WWC dari game yang kedua. Beli boneka di Balaraja. Cakep. Terserah mereka, ku hanya cinta Persija. Kami selalu bersamamu. The Jack Mania, The Jack Mania, Evos